jurusan IPS MAN 1 Probolinggo, Senin 29 Januari 2024. Susunan acara pelantikan: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pembacaan surat keputusan. 5. Prosesi pelantikan. 6. Penyematan tanda kehormatan. 7. Doa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon berdiri. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Koordinator Program IPS, Ibu Heni Murniati, MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala MAN 1 Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Asadi SAG MPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru, baik dari rumpun IPS dan juga dari wali kelas, dari perwakilan wali kelas yang ada di jurusan IPS, dan anak-anak pengurus IPS dan perwakilan kelas IPS yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat taufiknya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan di pagi hari ini pada acara pelantikan pengurus jurusan IPS periode 2023-2024. Yang pertama, Ibu ingin mengucapkan terima kasih pada pengurus lama karena sudah agak panjang periodenya. Dari semula kita merencanakan pelantikan pengurus baru sudah direncanakan mulai Oktober, kemudian berbenturan dengan beberapa agenda sekolah sehingga tertunda sampai hari ini di akhir bulan Januari. Semoga walaupun kita dilantik terakhir, semangat untuk pengurus yang baru ini tidak kendor, tapi kita langsung program-program yang sudah direncanakan di beberapa pertemuan bisa terrealisasi semuanya dan terlaksana dalam satu periode kedepannya ini.
Kemudian untuk pengurus baru, Ibu harapkan apa yang sudah dijalankan, apa yang sudah diprogramkan oleh pengurus lama itu bisa kalian contoh, ambil yang baik. Kalau misalnya ada yang tidak baik, diperbaiki. Itu harapan Ibu untuk pengurus yang baru. Untuk jurusan IPS ini sebagai laporan untuk Bapak Kepala Madrasah, belum ada program yang kami bisa unggulkan seperti program IPS yang di Man Utara. Karena kalau program IPS di Man Utara ada program unggulan yaitu program TAFID. Untuk yang di selatan sementara ini program yang kami rencanakan itu sifatnya hanya intern seperti peningkatan kedisiplinan. Mungkin nanti juga ada beberapa workshop atau itu di bidang keterampilan untuk mengasah keterampilan. Ini rencananya mungkin nanti akan ada mendatangkan narasumber baik dari alumni maupun dari beberapa praktisi usaha sehingga anak-anak IPS mungkin tergerak untuk bisa memperoleh keterampilan yang bisa diterapkan nanti setelah keluar dari MAN. Kalau di masa lalu IPS itu ada program unggulan Bapak beberapa tahun yang lalu yaitu Broadcasting. Itu merupakan program unggulannya IPS MAN Selatan. Tapi beberapa periode kemudian Broadcasting ini sudah menjadi program keterampilan yang sudah bisa diikut dari semua jurusan. Kalau dulu itu satu kelas itu sudah diplot ini jurusan IPS Broadcasting. 2 tahun ajaran itu terlaksana. Jadi 2 angkatan kita IPS ada meluluskan IPS Broadcasting yang kerjasama dengan Altamis Production yang dipimpin oleh Pak Aan. Dan untuk lulusan pertama itu pun sudah pernah diterima di UNESA di jurusan Broadcasting. Itu alhamdulillah ini sudah masuk di tingkat akhir Kak Zaini. Itu yang dari program IPS waktu itu. Jadi mungkin kedepannya kami akan memilah dan memilih apa nanti yang akan menjadi program unggulan dari IPS. Tapi Ibu sebagai koordinator program IPS, walaupun kita masih menapak mencari program unggulan yang mungkin bisa menjadi brandnya IPS, tapi yang alangkah baiknya kita itu banyak memperbaiki diri ke depannya, termasuk di sini nanti kalian yang menjadi pengurus lama maupun baru tetap bisa menjadi contoh bagi teman-teman IPS yang lain. Karena mungkin anak-anak semuanya sudah paham bagaimana level untuk IPS selama ini, ya. Tapi jangan rendah hati, IPS pasti akan ada di depan. Saya yakin anak-anak semua ada kompetensi yang akan bisa digali, yang akan menjadi orang besar nanti jika sudah lulus dari MAN, ya. Jangan khawatir, dan Ibu yakin banyak alumni IPS yang sukses kelak ada di masyarakat, ya. Teman-teman kakak kelas yang alumni IPS sudah banyak yang sukses menjadi orang, jadi orang yang sukses yang terpandang di masyarakat, begitu. Ya, tidak banyak yang Ibu sampaikan di pagi hari ini, kurang lebihnya jika ada salah dan hilaf, ada yang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Kepala MAN 1 Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Asadi SAG MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan IPS MAN 1 Probolinggo beserta pengurus, Bapak Ibu Dewan Guru, baik yang mengampu mapel IPS maupun yang mengampu mapel lain yang hadir pada hari ini, perwakilan wali kelas yang hadir hari ini, Bapak Al-Mukarram Kiai Abdullah. Kami punya masjid makanya disebut Al-Mukarram Kiai. Anak-anak
anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi Man 1 Probolinggo jurusan IPS, mewakili teman-teman yang hadir pada hari ini, yang terpilih sebagai pengurus himpunan siswa program IPS yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan himpunan pengurus pelantikan pengurus himpunan siswa program ilmu pengetahuan sosial untuk Man 1 Probolinggo. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya mohon maaf terlambat sekitar 15 menit ini karena tadi juga mengisi kegiatan di Harmoni, jadi ada MGP bahasa Arab KKM Man 1 Probolinggo. Anak sekalian, kegiatan ini kegiatan pelantikan ini adalah hal yang lumrah kita laksanakan dalam rangka memberikan penguatan dan pengokohan kepada yang terpilih sebagai pengurus untuk bisa termotivasi melaksanakan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang dilakukan. Jadi di Man 1 Probolinggo ini ternyata banyak organisasinya. Kalau di FSN saya dulu organisasinya cuma satu, OSIS. Tapi di sini ada HSP, ada OSIS, ada TCC, ada Perita, ada apa lagi, Pramuka, kemudian Paskib dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keunggulan kita bahwa untuk bersama-sama maju itu tidak harus satu gerbong. Kita berada di gerbong manapun tapi relnya sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gusmen melalui direktur kemarin, kita ini punya tujuan. Tujuannya adalah bagaimana Man 1 Probolinggo maju jaya. Gerbongnya berbeda-beda, ada gerbong IPS, IPA, agama sama bahasa. Gerbongnya lagi ada kok di belakangnya ada gerbong HSP, kemudian dari IPA dan seterusnya, ada titis. Ini semua tujuannya sama, yaitu bagaimana Man 1 Probolinggo maju jaya dan anak-anak sekalian terhantarkan kepada visi misi tersebut. Bagaimana siswa-siswi Man 1 Probolinggo punya sikap yang ahsan, ahli dan ini adalah tujuan kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan di madrasah. Perlu saya sampaikan kepada anak sekalian, di Man 1 Probolinggo itu tidak ada yang unggulan. Yang ada adalah unggul semua. Ya. Yang ada adalah unggul semua. Maka tidak ada kelas unggulan, yang ada adalah madrasah unggulan. Yang merasa dirinya unggul berarti dia membawa teman-temannya untuk unggul. Yang merasa minder berarti dia tidak sadar bahwa madrasah kita adalah madrasah unggulan. Makanya jangan berkecil hati. Anak IPS itu dianggap anak tidak unggul, padahal punya keunggulan masing-masing. Dulu ketika saya di MTSN itu Pak, ada kelas unggulan, ada kelas reguler. Ketika saya ngajar kelas reguler, saya sampaikan begini-begini, ternyata anak-anak bilang begini, Pak, iya Pak, kelas sana itu kan kelas unggulan Pak. Terus kamu? Saya kelas Kiltogilen Pak. Jadi mengaku dirinya kelas Kiltogilen. Apa kelas Kiltogilen? Ya kelas yang tidak direken sama guru. Kelas yang dianggap strata terendah, padahal tidak. Makanya saya kemarin bersama tim sudah menyusun bagaimana madrasah kita ini madrasah unggul. Berarti semuanya adalah unggulan semua. Agama, IPS, IPA, kemudian bahasa adalah
unggulan semua. Tinggal sekarang dari masing-masing program ini silakan tunjukkan keunggulanmu. Apa yang ingin diunggulkan di IPS? Apakah kenakalannya? Apakah ketidakhadirannya di sekolah? Atau apa yang sekiranya positif untuk ditampilkan? Kemarin untuk kelas, banyak kelas IPS yang menjadi kelas terbersih. Itu sudah masuk bagian dari keunggulan. Ya itu terapkan semua, tidak apa-apa. Kami tidak yakin kamu mampu matematika karena memang kamu jurusannya bukan matematika. Ya. Kami tidak yakin kamu bisa kimia karena kamu bukan jurusan kimia. Jangan memaksa diri tahu matematika, tapi harus tahu hitung menghitung. Paham? Hitung tambah 2, kan kita harus tahu 1 tambah 1 2. Jangan berharap kamu bisa integral, kemudian Pitagoras dan lain sebagainya. Itu memang kelemahan kita. IPS untuk dunia matematika agak kurang karena memang jurusan IPS. Mohon maaf, kamu dengan saya ini, Ananda sekalian, dengan saya waktu SMA-nya sama-sama jurusan IPS. Saya ini tersesat ya anak-anak sekalian. Tersesat ya. Saya di MTS-nya senang matematika. Masuk SMA kemudian cuma satu jurusannya, ternyata jurusan IPS. Ya alhamdulillah sampai lulus jurusan IPS. Terus mau masuk ke Malang ambil jurusan yang favorit. Ternyata orang tua menginginkan masuk Nurul Jadid. Akhirnya masuk jurusan bahasa Arab. Kan tersesat ini. Ya. Tapi alhamdulillah semua itu saya ambil hikmahnya. Ketika ujian PNS ternyata yang muncul banyak matematikanya. Oh berarti ilmu matematika saya tidak hilang. Kemudian ada juga tentang hukum-hukum, tata negara dan lain sebagainya. Berarti IPS saya masuk. Kemudian ada kompetensi bahasa Arabnya juga masuk. Hanya ketemu semua. Dan ternyata lulus jadi PNS melalui jalur tes. Nah itu kalau kita ambil hikmahnya semua, kita enjoy dengan takdir kita, insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, IPS itu bukan kelas rendahan. Paham? Paham. Yang merasa kelas rendahan itu karena diri kamu mengukur kepada orang lain. Ya, jangan ukur kamu dengan orang yang lain. Oh dia pintar matematika, padahal kamu juga pintar dalam yang lain. Nah ini sekarang ada kegiatan-kegiatan ini perlu juga menggali potensi masyarakat IPS itu apa yang harus dikembangkan. Banyak orang kaya itu terlahir dari program IPS. Bu Ayu, ini kaya, paling kaya di mana ini? Amin. Beliau itu punya banyak toko. Jurusan tidak ada di jurusan-jurusan yang lain itu. Saya ya hanya seperti ini jadinya ya. Makanya anak-anak sekalian jangan pernah minder dengan siapapun ya. Karena anak-anak sekalian punya potensi. Potensi anak-anak sekalian cuma itu yang pernah digali. Anda terpuruk dengan kata-kata IPS. Padahal IPS itu juga unggulan, ya. Jadi Man 1 Probolinggo kalau ditanya unggulannya Man 1 Probolinggo apa? Ya semuanya kelas unggulan, ya. Cuma memang mungkin karena sementara ini masih mempersepsikan diri karena saya tidak bisa matematika, saya masuk IPS. Setelah masuk IPS, ketemu dengan teman-teman yang belajarnya kurang bagus. Akhirnya ke kelas jarang masuk, datang guru ke kantin ya. Nah ini sekarang bagaimana ini diubah polanya. Nah himpunan siswa program ini harus membuat konsep bersama-sama. Nanti setelah konsepnya jadi, programnya jadi, kumpulkan semua teman-temannya. Mulai di kelas 10, 11, 12, ini loh program kita, ini loh unggulan kita.
Sekarang bagaimana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk menjelekkan yang lain. Ya, tunjukkan bahwa IPS itu unggul. Kalau dulu ada broadcasting, itu unggulan IPS. Tapi setelah saya tanya kepada guru pengampunya, ternyata yang minat broadcasting tidak banyak. Karena broadcasting itu tidak hanya syuting menyuting, dia harus membuat skrip, harus menjadi sutradara, harus menjadi artis, harus menjadi aktor. Dan itu kadangkala kalau tidak ada bakat dan minat tidak jadi. Makanya diubah masuk ke pelajaran keterampilan berbasis bakat dan minat. Sekarang apa yang akan dibuat branding untuk IPS? Jangan kayak itu baliho yang disampaikan, apa bendera yang disampaikan itu, aduh tandu enggak, ini kayaknya gambarnya ini kalau di itu kayaknya kan jin ifrit itu kayak gitu gambarnya. Mohon maaf, katanya kemarin, Pak ini bukan jin ifrit Pak, ini banteng Pak. Mau banteng apa? Nyoduk Pak. Apa sih nyoduk itu? Coba lah itu di konsep ya. Logonya itu logo yang bagaimana yang bagus ya. Apalagi agama, apa tepat ke Matan Mira. Jurusan agama Matan Mira, apa ini? Itu masa ini termasuk jin juga ini kayaknya. Hanya saya minta kepada Osim ya untuk diturunkan kemarin itu karena memang logonya kurang pas ya. Apalagi hitam kemudian ditampilkan begitu. Itu seakan-akan demo itu ya. Nah sekarang juga di konsep kita ini mau logonya seperti apa, yang bagus seperti apa, yang menarik lah. Bahwa kita ini bukan sekolah, bukan kelas kildogulan ya. Kita kelas unggulan. Pak, mau kita kerjasama dengan PSI. Jadi unggulan kita adalah bagaimana menjadi banker. Paling tidak apa sekretaris apa itu namanya akuntansi gitu kan, mau diperdalam dan lain sebagainya, mau nggak ada apa-apa. Ditambah tahfidz, malah dapat tahfidz Pak ya. Macam memprotes bahasa Arab punya tak tahu ya. Ya silakan ya anak-anak sekalian dikonsep bersama dengan guru-gurunya. Saya menginginkan anak-anak sekalian jangan rendah hati, jangan rendah diri, jangan menganggap diri kita anak rendahan, karena setiap manusia punya potensi masing-masing. Jurusan IPS jadi kepala madrasah. Karena masa tak tulis ke kepala madrasah. Wah, kepala sekolah dulu jurusan IPS begitu ya. Tapi saya tidak menampakkan saya jurusan IPS. Kenapa? Karena saya ini merangkul semua jurusan ya. Kepada anak IPA saya sampaikan, saya ini juga pintar matematika. Karena saya dulu pernah ngajar matematika. Kepada jurusan agama juga begitu. Kenapa? Karena semuanya harus kita rangkul bersama-sama. Jadi saya bersyukur adanya kegiatan hari ini dalam rangka menggali potensi anak sekalian. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan dalam setiap organisasi yang sering disampaikan oleh Pak Direktur. Yang pertama, teamwork. Teamwork itu kerja bertim ya. Ketika kerja bertim ini harus ada yang mengetuai, harus ada yang menjadi leader, sekretaris, bendahara. Ini harus tim yang bekerja. Jangan kemudian karena kita jadi ketua buat kebijakan sendiri. Tidak. Harus kita bekerja sama. Teamwork ya. Yang berikutnya kita network. Ini bagus ini bagi jurusan IPS. Kita harus punya kerjasama. Orang IPS itu punya sikap sosial yang tinggi. Ya. Sikap sosial artinya dalam hal kerjasama, ngomong dengan orang, itu kerjanya orang IPS itu. Kalau orang eksak itu biasanya ngomongnya tidak begitu banyak ya. Eksak itu kecenderungannya ya normatif. Tapi IPS itu bisa orator, ya, bisa provokator dan seterusnya ya. Tapi network kerjasama ya. Kita cari link kerjasama dengan siapa, kita punya yang menginginkan anak punya keterampilan, kerjasama dengan BKLA dan lain sebagainya. Kemudian inovasi. Ayo kita berinovasi bagaimana program IPS itu betul-betul terbaca sebagai program yang bagus, kelas yang bagus, kelas yang kreatif. Jangan hanya kebersihannya saja, tapi semua kegiatannya ya.
Kalau perlu ke musola, ke masjid, itu paling depan. Walaupun sekarang yang didominasi oleh anak-anak yang dari agama, ya anak sekali paling depan juga. Jangan pasrah kemudian tidak ada yang ketipin dan anak agama digolah. Ini serba dilubari. Pagi-pagi sudah obrak-abrik ya. Kemudian anak-anak sekarang kerjasama atau kolaborasi. Jadi kita harus bekerja bersama-sama ya. Tidak hanya kita buat program tapi tidak dilaksanakan. Ayo sama-sama kita kerjakan. Nah, sekarang sudah pisah antara laki dan perempuan, maka jangan kemudian berdiri sendiri, sama-sama satu organisasi. Lakukan apian binian misalkan tidak satu jurusan harus untuk semua programnya disamakan. Ya, ini sekali lagi yang saya sampaikan. Terima kasih kegiatan ini dilaksanakan. Semoga banyak manfaatnya kepada kita semua. Dapat barokah dari kegiatan organisasi ini, serta organisasi ini atau himpunan siswa program jurusan IPS ini betul-betul menjadi pionir di MAN 1 Probolinggo, menjadi salah satu penyumbang prestasi-prestasi yang ada di MAN 1 Probolinggo melalui program yang ada sekalian. Kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan susunan pengurus HSP IPS periode 2023-2024 oleh Wakil Koordinator Program IPS Ibu Sri Rahayu. Keputusan Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Probolinggo nomor 0167 tahun 2024 tentang kepengurusan Himpunan Siswa Program IPS pada Satuan Pendidikan Madrasah Alia Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Probolinggo, Jawa Timur menimbang, mengingat, memperhatikan hasil keputusan rapat dari seluruh unsur rumpun IPS dan siswa program IPS pada tanggal 22 Januari 2024 memutuskan, menetapkan pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus himpunan siswa program IPS tahun 2023-2024. Kedua, segala pendanaan yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran madrasah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada nama-nama yang sudah dilampirkan untuk diketahui dan dilaksanakan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 Januari 2024, Kepala MAN 1 Probolinggo, Haji Muhammad As'adi SAG MPD. Lampiran surat keputusan Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Probolinggo nomor 0167 tanggal 29 Januari 2024. Pelindung Kepala MAN 1 Probolinggo. Penanggung jawab WKM Kurikulum. Ketua Program Zainul Hasan kelas 11C. Wakil Ketua Ahmad Reza Khairul Rizal kelas 11C. Sekretaris Imelda Patria Sintasari kelas 11D. Bendahara Siti Lubna An-Najud Wiranti kelas 10D. Penanggung jawab 1. Seksi Bidang Keterampilan Muhammad Raifni Zainul Wafata kelas 10C. Zahda Naila Safania A kelas 11D. 2. Seksi Bidang Pembiasaan Alek Rahmatullah kelas 10C. Ainun Nadifa kelas 11D. 3. Seksi Bidang Kedisiplinan
Saifuddin Arif kelas 10C, M. Faiz kelas 11C. Prosesi pelantikan kepada yang bertugas dipersilakan. Pembacaan ikrar oleh pengurus HSP IPS periode 2023-2024 dipimpin oleh Kepala Man 1 Probolinggo Bapak Haji Muhammad Asadi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus HSP IPS Man 1 Probolinggo, perkenankan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda sekalian dan harus dijawab serentak. Yang pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus HSP IPS Man 1 Probolinggo? Siap, bersedia. Yang kedua, bersediakah kalian melaksanakan kegiatan siswa program IPS di Man 1 Probolinggo? Siap, bersedia. Ketiga, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di Man 1 Probolinggo? Siap, bersedia. 4. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik madrasah? Siap, bersedia. Terima kasih. Harap ikuti bersama. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Pengurus HSP IPS Man 1 Probolinggo HSP Man 1 Probolinggo dengan sungguh-sungguh berjanji. dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. 1. Akan menjalankan kewajiban kami Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. 2. 2. Mentaati tata tertib madrasah Menaati tata tertib madrasah dan menjadi pelopor dan menjadi pelopor dalam menegakkan tata tertib madrasah. dalam menegakkan tata tertib madrasah. 3. 3. Melaksanakan program kerja Melaksanakan program kerja pengurus HSP IPS Man 1 Probolinggo pengurus HSP IPS Man 1 Probolinggo dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. penuh tanggung jawab. 4. 4. Menjadi teladan bagi siswa Man 1 Probolinggo Menjadi siswa teladan bagi Man 1 Probolinggo. menjadi teladan bagi siswa Man 1 Probolinggo Menjadi teladan bagi siswa Man 1 Probolinggo dalam sikap, dalam sikap, perkataan dan perbuatan. perkataan dan perbuatan. 5. 5. Menjunjung tinggi nama alma mater Man 1 Probolinggo Menjunjung tinggi nama alma mater Man 1 Probolinggo dengan prestasi dengan prestasi dan akhlakul karimah. dan akhlakul karimah. Selesai. Terima kasih. Ini adalah Doa oleh Bapak Burrahman untuknya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.